great people. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai komponen laporan perubahan modal. Komponen laporan perubahan modal terdiri dari yang pertama, modal awal. Modal awal merupakan saldo yang ada di awal periode laporan komparatif yang tercermin pada laporan posisi keuangan dalam periode sebelumnya. Modal awal tidak disesuaikan sebab koreksi kesalahan pada periode yang lalu diperbaiki pada periode berjalan. Dampak perubahan dari kebijakan akuntansi selama tahun yang berjalan. Yang kedua, pengaruh dari perubahan kebijakan akuntansi. Penyesuaian dibutuhkan di dalam cadangan pemegang saham di awal periode laporan komparatif. Hal ini disebabkan adanya perubahan kebijakan akuntansi yang diaplikasikan dengan cara yang retrospektif. Tujuannya untuk menyajikan lagi ekuitas awal pada jumlah yang akan ditentukan dalam kebijakan akuntansi yang baru. Yang ketiga, pengaruh koreksi kesalahan pada periode yang sebelumnya. Efek dari koreksi kesalahan di periode sebelumnya menyebabkan data perlu disajikan terpisah dalam laporan perubahan ekuitas dalam bentuk penyesuaian. Efeknya tidak dijatuhkan pada saldo awal modal. Jumlah disajikan pada laporan periode yang berjalan, sehingga bisa dilacak dengan mudah dari laporan keuangan di periode sebelumnya. Yang keempat, saldo yang disajikan lagi. Ekuitas yang bisa diatribusikan pada pemegang saham di awal periode komparatif sesudah penyesuaian. Hal ini terkait dengan perubahan kebijakan akuntansi serta koreksi kesalahan pada periode sebelumnya. Yang kelima, perubahan dari modal saham. Mengenai modal saham lebih lanjut dalam periode terkait perlu ditambahkan di dalam laporan perubahan modal. Lain halnya dengan itu, penukaran saham perlu dikurangi dalam laporan efek penerbitan serta pelunasan saham perlu disajikan terpisah sebagai cadangan modal saham serta cadangan premi saham. Yang keenam, dividen. Pembayaran dividen perlu dikurangkan dari ekuitas pemegang saham sebab dividen adalah distribusi kekayaan yang bisa diatribusi pada masing-masing pemegang saham. Yang ketujuh, laba rugi pada periode terkait merupakan laba serta rugi yang diatribusi pada pemegang saham selama periode seperti dalam laporan laba rugi. Yang kedelapan, perubahan dalam cadangan revaluasi. Keuntungan serta kerugian revaluasi yang diakui dalam periode ini perlu disajikan dalam laporan perubahan modal. Selama hal ini diakui di luar laporan dari laba dan rugi, karena pembalikan rugi penurunan nilai sebelumnya tidaklah disajikan terpisah pada laporan perubahan ekuitas. Sebab sudah dimasukkan pada laba rugi untuk periode terkait. Yang kesembilan, keuntungan dan kerugian lain. Keuntungan serta kerugian lain yang tidak diakui pada laporan laba rugi bisa disajikan di dalam laporan perubahan ekuitas, layaknya keuntungan serta kerugian aktuarial akibat penerapan nilai tukar, pajak biaya masuk, dan sebagainya. Yang ke-10, saldo akhir. Merupakan saldo cadangan ekuitas dari pemegang saham di akhir periode pelaporan, seperti yang terlihat pada laporan posisi keuangan. Demikian komponen laporan perubahan modal pada umumnya. Terima kasih.